الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله رب العالمين يا ربي نعوذ بك من شماتة الأعداء وإضلال الداء وخيبة الرجاء ونعوذ بك من الشقاوة بعد الهداية ومن السلب بعد العطاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي المحافظة على أوامر الله والانتهاء عن محارمه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أوصيكم بتقوى الله فإنها العروة الوثقى وهي سبيل النجاة الموصلة إلى سعادة الدنيا والأخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita bisa sama-sama duduk bersimpuh bersujud di tempat yang paling diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang faizin. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat perjuangan dakwah beliau kita dapat mengenal Allah, yang mana berkat perjuangan dakwah beliau kita dapat mengenyam agama Islam, yang mana berkat perjuangan dakwah beliau pula kita diselamatkan minal zulumati ila nur. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berada pada hari-hari khusus untuk bertakbir, hari-hari khusus untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Semenjak kemarin sampai hari tasyrik nanti, kita diperintahkan untuk senantiasa bertakbir setiap melepaskan salat. Apabila kita renungkan saudara, kita umat Islam adalah umat yang selalu diingatkan untuk bertakbir. 5 kali sehari kita mendengar lantunan azan dan iqamah. Kata pertama yang dilantunkan adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 kali sehari kita melaksanakan salat wajib. Kalimat yang pertama kita ucapkan yaitu kalimat Allahu Akbar. Bahkan setiap kali kita bergerak dalam salat, kalimat yang kita ucapkan adalah kalimat Allahu Akbar. Bahkan di hari raya yang sangat mulia ini, di hari raya yang bergembira ini, syiar kita adalah dengan mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pernahkah Anda renungkan saudara, untuk apa kita diingatkan selalu untuk bertakbir? Semua itu tidak lain agar kita memiliki jiwa takbir, jiwa yang menganggap segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kecil dan tidak berarti. Hanya Allah saja yang maha besar, Allah yang maha luhur, dan Allah yang lagi maha agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim.
Kepunyaannya lah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Tidak perlu kita merasa takut selama kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita khawatirkan bagaimana kekuatan musuh yang lengkap dan modern. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana dengan jiwa takbir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dapat meruntuhkan dua negara adik kuasa yang sangat megah, yaitu Romawi dan Persia, hanya dengan kekuatan seadanya. Tidak perlu kita khawatirkan jumlah musuh yang berlipat, ma'asyiral muslimin. Perhatikan pula saudara, bagaimana tentara Nabi Daud alaihissalam yang sedikit dan lemah dapat mengalahkan tentara Jalut yang banyak dan perkasa. Renungkan pula juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana pasukan Nabi SAW yang kecil saat terjadi peperangan Badar Kubro. Beliau mengalahkan pasukan kafir 3 kali lipat lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya. Selama kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, selama kita bersabar untuk membela ajaran agama Allah, sekecil apapun jumlah kita, selemah apapun kekuatan kita, itu tidak akan menghalangi kita dari kejayaan. Betapa benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin." Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jiwa takbir inilah yang selalu tertancap di dalam para dada pejuang Islam, terutama di Nusantara kita tercinta. Kita merdeka bukan karena persenjataan yang lengkap, kita merdeka bukan karena perekonomian yang kuat, kita merdeka bukan karena kekuatan yang besar, akan tetapi kita merdeka karena jiwa takbir yang meresap ke dalam jiwa para pejuang kita. Dengarkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang pernah dikatakan oleh Bung Tomo, salah satu pahlawan Nusantara. Beliau mengatakan, andai tidak ada takbir, saya tidak akan tahu dengan cara apa membakar semangat para pemuda untuk melawan para penjajah. Maka dari itu saudara, setiap kali Anda bertakbir, agungkan, hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan semua rasa takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dengan demikian kita akan menjadi selalu bangsa yang kuat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari-hari ini juga adalah hari-hari kita untuk berkurban. Mulai hari ini sampai 3 hari ke depan, kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fasalli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya, "Ma'amila adami min amali yaumin nahr ahabba ilallah min ihraqid dam." Tidak ada amal seseorang di hari Idul Adha yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkurban adalah salah satu sarana untuk menumbuhkan jiwa berkorban. Mengorbankan harta bukanlah hal yang mudah. Banyak orang mampu membeli mobil mewah, mampu membangun gedung yang megah, akan tetapi tidak mampu walau hanya membeli seekor kambing kecil untuk berkurban. Ketamakan dalam jiwa manusia yang menjadi penghalang manusia untuk berkurban. Ketamakan pada harta itulah yang menghalangi para kaum munafik dahulu untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Sayaqulul lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim." Orang-orang Badui yang tertinggal akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampun untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Untuk menghilangkan ketamakan inilah ma'asyiral muslimin, Islam mensyariatkan zakat, Islam mensyariatkan sedekah, dan Islam mensyariatkan kurban pada hari raya ini. Semua itu agar kita terbiasa mengorbankan harta untuk agama kita. Sebab siapa saja yang tidak mampu mengorbankan sedikit harta untuk agama, bagaimana mungkin ia mampu mengorbankan jiwa raganya? Oleh karena sebab itu, Rasulullah SAW mengancam dengan keras orang yang memiliki banyak harta namun tidak mau berkurban. Rasulullah SAW bersabda,
maka lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yagrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak mau berkorban, janganlah ia mendekat ke tempat sholat kami. Berkorbanlah saudara jika Anda mampu, jangan pernah merasa berat. Ketahuilah bahwa jika Anda mengeluarkan seluruh harta yang Anda miliki untuk berkurban, itu belumlah dapat menunaikan satu saja nikmat yang Allah telah anugerahkan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat mampu menghitungnya. Tumbuhkanlah ma'asyiral muslimin jiwa berkorban dengan berkurban. Siapa saja yang telah tumbuh dalam dirinya jiwa berkorban untuk Allah, maka ia akan rela walau harus mengeluarkan seluruh hartanya. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang menyumbangkan seluruh hartanya untuk keperluan jihad fisabilillah. Saat Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ma'abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan bagi keluargamu wahai Abu Bakar? Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab dengan mantap, abqaitu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka yaitu keluargaku Allah beserta Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di antara syiar-syiar Islam yang sudah hilang di tengah masyarakat kita yaitu bertakbir untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tasyrik. Jangan kita tinggalkan syiar ini ma'asyiral muslimin, sebab hanya orang yang bertakwa yang menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu timbul dari ketakwaan hati. Jangan lupakan pula untuk kita senantiasa berzikir pada hari-hari tasyrik, hari-hari yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud hari yang berbilang adalah hari-hari tasyrik, yaitu hari ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Perbanyaklah zikir di hari-hari ini dengan takbir muqayyad dan dengan zikir-zikir lainnya. Puasa diharamkan pada hari tasyrik ma'asyiral muslimin, sebab pada hari tasyrik adalah hari yang terkumpul di dalamnya dua kenikmatan, yaitu kenikmatan badan dengan makan dan minum, serta kenikmatan batin dengan zikir dan syukur. Nabi Muhammad SAW bersabda, ayyamut tasyrik ayyamul akli wa syurbi wa zikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah saudara bagaimana Nabi SAW dalam sabdanya mendahulukan makan dan minum atas ibadah. Ini adalah isyarat bahwa makan dan minum di hari-hari raya semestinya ditunjukkan untuk membantu berzikir kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempurnaan syukur atas satu nikmat, yaitu menjadikan nikmat sebagai bantuan untuk ketaatan. Begitulah seharusnya kita menyikapi hari raya kita pada pagi hari ini, bukan dengan bersenang-senang belaka, melainkan dengan bersyukur dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Id bukanlah milik mereka yang memakai pakaian yang baru, akan tetapi Id hanyalah milik mereka yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala makin bertambah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah dua hal yang sudah lama hilang dari hati umat Islam, yaitu jiwa takbir dan jiwa berkorban. Dua hal yang menjadi syiar kita pada hari raya ini, yaitu takbir dan korban. Semoga dengan jiwa takbir dan jiwa berkorban yang selalu diingatkan pada hari raya Idul Adha ini kembali meresap ke segala lapisan masyarakat Islam, sehingga kita dapat kembali merasakan kejayaan Islam yang telah lama pudar. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nizam kalamullahil malikil allam. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqauli yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa
qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lijamil muslimina wal muslimat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي من علينا بدين القويم وهدانا إلى صراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة السر والإجهار والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار وكثرة الصلاة على النبي المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات ومن أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات. فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال مخبرا وأميرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وعلام المهتدين وقائد غر المحجلين سيدنا ومولانا وحبيبنا ورسوله وأمينه على وحيه وتنزيله أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته والمهتدين بهديه والمتبعين لسنته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن خلفاء راشدين الأئمة المهتدين ساداتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواج طاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين ولكتابك وسنته رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وغزر أمطارنا وارخص أسعارنا واشفي مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم التف بنا والمسلمين. اللهم فرج علينا والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا وإياه من الفتن والمهان والأمراض والأسقام والهرب ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وكنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في غزة والرفح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqulu ilaikum jami'an minal 'aidin wal faidin wa taqabbal salihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.